Di masa mudanya yang kelam, Wali Sufi Fudail bin Iyad adalah seorang perampok. Yang mengherankan meski seorang perampok, Fudail muda juga seorang yang terbiasa melakukan puasa sunnah dan salat dengan sangat khusyuk. Suatu hari sebuah kafilah besar melintas di wilayah kekuasaan kelompok Fudail. Seseorang di dalam kafilah tersebut telah mendengar tentang keberadaan Fudail dan kelompoknya sebagai perampok terkenal di wilayah itu. Melihat kedatangan para perampok menyambangi kafilahnya, si lelaki itu berpikir bagaimana ia bisa menyelamatkan harta bendanya. Lelaki itu keluar dari tendanya, bertemu dengan Fudail di dekat tenda pemimpin perampok tersebut. Melihat pakaian yang dikenakan Fudail, lelaki itu menyangka Fudail seorang fakir, darwis atau sufi. Dipercayakannya tasnya yang berisikan emas permata kepada Fudail. Letakkan tasmu di sudut tenda. Lelaki itu mematuhi Fudail, kemudian menghampiri kafilahnya yang tengah dikumpulkan para anak buah Fudail. Semua barang sudah dijarah, lalu ia kembali ke tenda Fudail untuk mengambil tasnya yang berisi emas dan permata. Ia melihat Fudail berkumpul dengan para penyamun tersebut. Melihat lelaki itu diam ketakutan di kejauhan, Fudail segera memanggilnya. "Apa yang kau inginkan?" tanya lelaki itu saat mendekat dengan penuh ketakutan. "Ambil tasmu yang kau letakkan di tendaku, lalu pergilah," kata Fudail. Meski terkejut, lelaki itu segera mengambil tasnya, lalu cepat-cepat pergi. Para anak buah Fudail kontan protes. "Di kafilah itu kami tidak menemukan uang 1 dirham pun. Mengapa kau mengembalikan tas yang isinya bisa sama dengan 10.000 dirham?" Fudail menjawab, "Tadi laki-laki itu berprasangka baik kepadaku, dan aku selalu berprasangka baik kepada Allah, bahwa Dia akan menganugerahkan bagiku jalan tobat." Esok harinya manakala kawanan itu menjarah harta kekayaan kafilah lain yang melintas wilayah mereka, seorang lelaki dari kafilah itu bertanya kepada para perampok yang sedang berkerumun makan bersama, "Siapa pemimpin kalian?" tanya lelaki itu. "Ia ada di balik pohon di tepi sungai itu, sedang sholat," jawab perampok. Lelaki itu pun menunggu hingga Fudail selesai sholat, lalu ia bertanya, "Bagaimana seseorang bisa berpuasa dan merampok, sholat dan membunuh orang muslim pada saat bersamaan? Apa kau tahu Al-Quran?" tanya Fudail kepada laki-laki itu. "Aku tahu," jawab lelaki itu. "Bukankah Yang Maha Kuasa berfirman, dan ada pula orang-orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur baurkan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk." Quran Surah At-Taubah, 102. Setelah Fudail bin Iyad bertobat, ia mendatangi para anak buahnya. Kedatangan Fudail bermaksud menghapuskan janji-janji yang telah disepakatinya dahulu. Seluruh anak buah Fudail menyetujui penghapusan janji-janji tersebut, kecuali seorang perampok Yahudi dari Abiwar. "Wahai Fudail," kata dia, "aku bersedia menghapuskan janji setia di antara kita. Namun syaratnya kau harus meratakan bukit itu." Si Yahudi menunjuk sebuah bukit pasir. "Bukit itu tidak mungkin dapat kuratakan oleh manusia kecuali dengan waktu yang sangat lama," gumam Fudail bin Iyad dalam hati. Demi menghapuskan perjanjian itu, Fudail bin Iyad kemudian menyetujui permintaan anak buahnya tersebut. Pada suatu pagi ketika Fudail bin Iyad yang telah lelah mencangkul bukit tersebut, datang sebuah badai angin yang dengan sekejap dapat meratakan bukit tersebut. Si Yahudi yang melihat kejadian tersebut panik bukan main, seraya berkata, "Sesungguhnya aku telah bersumpah tidak akan pernah menghapuskan perjanjian itu kecuali engkau dapat memberikan untukku uang. Masuklah ke dalam rumahku dan ambillah segenggam uang yang berada di bawah permadaniku. Dengan begitu aku akan menghapuskan seluruh perjanjian tersebut," lanjut si Yahudi. Fudail bin Iyad kembali menuruti permintaan si Yahudi tersebut. Dengan langkah yang sedikit tidak seimbang akibat kelelahan, Fudail bin Iyad berjalan dan memasuki rumah si Yahudi. "Dasar Fudail, tidak akan engkau jumpai uang di sana, sebab aku telah memasukkan ke dalam permadaniku segumpalan tanah," gumam si Yahudi dalam hati. Tatkala Fudail bin Iyad mulai memasukkan tangannya ke dalam permadani tersebut, tanpa disangka yang diperoleh Fudail bin Iyad adalah segenggam uang emas sesuai dengan permintaan si Yahudi. "Dengan uang emas yang kuserahkan ini, sudah berarti menghapuskan perjanjian tersebut," kata Fudail bin Iyad. Melihat hal tersebut, si Yahudi hanya bisa terdiam. Ia tidak menyangka keajaiban kembali mendatangi Fudail bin Iyad. Dengan sedikit terbata-bata, si Yahudi berkata, "Islamkanlah aku, wahai Fudail bin Iyad." Dengan penuh kegembiraan, Fudail bin Iyad kemudian menuntun si Yahudi untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat.